podcast for curious mind. Karena mungkin impact-nya memang tidak dirasakan dari sekarang, tapi dengan dimulai dari sekarang bisa berdampak ke hidup kita ke depannya. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Masih bareng sama aku, Mutiara Maharini, atau biasa dipanggil Mahari, sebagai host Disko sekaligus psikolog atau clinical psychologist di Personal Growth ID. Nah Warriors, aku yakin banget pasti kalian ngerasain, especially beberapa minggu terakhir ya, yang namanya Jakarta, bukan cuma Jakarta sih, di seluruh Indonesia panas banget. Panasnya tuh sampai kayaknya mungkin kita pakai kipas atau pakai AC yang biasa rutinnya kita setiap hari itu udah gak cukup gitu ya. Gerah banget, lembab, aduh pokoknya lepek gitu ya. Tiap hari harus keramas yang biasanya enggak. Dan itu lumayan kalau buat aku sendiri ya, kerasa ke mental sih. Kayak jadi lebih gak sabaran. Terus abis itu jadi ngerasa mumet gitu ya, kayak bete aja gitu. Dan sebenarnya ternyata ya, kalau dari laporan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC, memang ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa perubahan iklim ini berpengaruh loh ke kesehatan mental kita dan kesejahteraan psikososial kita. Tentunya aku sebagai psikolog pas baca ini kayak, apa bener ya? Nanti kita bakal bahas lebih lanjut nih tentang ini. Tapi yang jelas hari ini aku gak sendiri, aku akan ngebahas bersama seseorang bernama Zalfa Alfianisa. Dia punya banyak pengalaman nih terkait dengan climate change. Nanti dia akan sharing-sharing juga supaya kita tahu sebenarnya perubahan iklim, perubahan cuaca itu tuh pengaruhnya gimana sih ke kesehatan mental, dan kira-kira apa yang bisa kita lakuin nih supaya kita nggak terus-menerus mengalami bete karena panas kayak gini ya gitu. Ada nggak sih hal yang harus kita lakuin atau mungkin kita harus pasrah aja gitu. Nah, aku boleh langsung panggil aja kali ya. Hai Mbak Zalfa. Halo Kak. Hai, jadi Mbak Zalfa Alfianisa ini adalah tim Public Relations dari Youth for Climate Change Indonesia ya Mbak ya? Ya betul banget nih Kak. Yes, dan mungkin aku langsung tanya aja ya, karena aku yakin Warriors tuh pernah dan sering dengar tentang climate change, tapi belum tentu benar-benar paham sebenarnya maksudnya apa sih climate change. Iklimnya berubah-ubah gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud sama climate change, dan kenapa ini tuh urgent sih buat kita pikirin dan buat kita tanganin gitu, Zalf? Jadi perubahan iklim ini, cuaca kita nih nggak stabil sebenarnya. Cuaca kita nih sebenarnya kalau sebagai manusia nih lagi sakit. Nah perubahan iklim itu yang kita alami sekarang sebenarnya cukup urgent. Karena kita udah bisa ngerasain nih perubahan pola hujan seperti yang aku pernah rasain beberapa waktu lalu. Dari daerah Tangerang sampai daerah Tangerang Selatan itu hujannya deres banget dari sore sampai malam. Tapi paginya panas banget. Oh, oke. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim gitu ya? Betul, baik dari musim hujan maupun musim panas yang benar-benar tuh enggak bisa diprediksi. Maupun nggak bisa diprediksi, ataupun musim hujan yang berkepanjangan padahal bukan di musimnya gitu. Oke, jadi ibaratnya tadi kamu bilang kayak seakan-akan bumi lagi sakit gitu ya. Mungkin kalau Ya, misalnya kesehatan mental nih kayak orang ini lagi moody banget nih, ekstrim banget nih perubahannya. Biasanya dia anteng-anteng aja, tapi kok ini marah, abis itu sedih, abis itu marah. Kalau ini kayak ini hujan, abis itu panas, abis itu hujan gitu ya. bener. Apalagi kan kalau kita dengar beberapa waktu lalu ada berita di Thailand kena gelombang cuaca panas, sampai di Filipina pun kena efeknya. Aku dengar tuh 42 derajat Celcius Yes. panasnya. Indonesia ini rentan juga terhadap dampak perubahan iklim, karena yang kita udah pernah tahu ya pas zaman-zaman SD, Indonesia ini kan sebagai paru-paru dunia. Nah, kalau misalnya tidak ditangani secara bertahap, perubahan iklim malah dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar, malah efeknya berkepanjangan, apalagi terhadap ekonomi maupun ekosistem alam. Berimpact ke kita sebagai manusia ke depannya, seperti itu Kak. Daerah pertanian menjadi rusak, ketahanan pangan akan berimpact.
I see. Jadi tadi salah satunya itu ketahanan pangan ya, maksudnya ya yang Iya. jelas-jelas aja kita tiap hari makan nasi, tapi kalau ternyata Yes. si nasi ini padi-padinya tuh pada tidak berkembang dengan baik gitu ya, kita nggak bisa dapetin nih beras-beras yang kita mau makan. Jadi itu secara langsung bisa mempengaruhi kita ya. Dan ekonomi juga jadi nggak bergerak. Iya, benar-benar. Dan sebenarnya salah satu hal yang berita baru banget itu kan pesawat-pesawat turbulensi ya. Dan katanya itu ada kaitannya dengan cuaca, yang kaitannya itu climate change juga, yang membuat jadi climate change ini katanya ya, aku harus nanya Mbak Zalfa juga nih benar apa enggak. Aku baca-baca berita katanya climate change ini akan membuat lebih banyak lagi pesawat itu akan mengalami turbulensi sampai parah, kayak di berita kan ada dua pesawat tuh yang turbulen parah. Bener nggak sih Mbak Zalfa? Betul, Kak. Itu aja pesawat yang bagus sebagus itu aja bisa kena efeknya gitu. Waduh, serem juga ini ya. Makanya Oke. dalam segala sisi di kehidupan manusia, lingkungan itu sangat berpengaruh. Apalagi terutama climate change yang memang udah sangat urgent banget. Sekarang udah kita rasain nih di dalam kehidupan sehari-hari dampaknya apa. Terus dengan cuaca panas, hujan yang tidak menentu gitu, Kak. Benar. Dan tahu nggak sih Warriors, ngedengerin ini aku mau nanya nih, rasanya apa? Aku tuh ngedengerin ini rasanya agak cemas ya. Kayak aduh ini gimana ya ke depannya ya gitu. Dan ternyata setelah aku cari tahu lebih dalam ya, ini tuh udah ada termnya loh, namanya kalau kita tuh mulai cemas tentang masa depan, tentang planet, dan khususnya kaitannya dengan climate change, namanya tuh eco anxiety. Jadi kalau misalnya Warriors di sini ada yang mulai kok ada yang gak nyaman nih dengerin tentang climate change, mungkin Warriors lagi ngalamin yang namanya eco anxiety. Dan ini adalah hal yang sebenarnya bisa dibilang bagus kalau kita aware ya ada isu perubahan iklim, tapi jangan sampai anxiety ini membuat kita nggak produktif nih. Kita perlu menyalurkan energi yang kita punya untuk ngebantu supaya climate change ini bisa gimana nih ya Zalfa ya, bisa kita perbaiki kah atau harus gimana kita? Bisa kok kalau diperbaiki dari hal-hal kecil aja dulu, karena small act big impact. Mungkin yang kita rasain nggak berimpact secara langsung ya, tapi dengan sustain kita lakuin setiap hari, lifestyle kita ubah, pasti akan berdampak ke depannya gitu. Oke, maksudnya kayak gimana tuh? Apa yang bisa kita lakuin sebagai masyarakat warga biasa ya, bukan mungkin pemerintah yang bisa membuat kebijakan publik, apa yang bisa kita lakuin? Kalau aku itu, kalau untuk sehari-hari ya, itu sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama, kita kurangin dulu deh penggunaan plastik sekali pakai. Terus yang kedua, kalau kita habis main HP, ngecas HP, semalaman tuh, listrik masih kesalur di HP kita. Padahal itu kan nggak boleh ya, harus kita hemat penggunaan listrik sehari-hari. Kita matiin kah sebelum tidur, atau kan lampu sebelum tidur kita matikan. Terus juga ketika kita ke Jakarta kan macet, jangan pakai kendaraan pribadi, pakai aja transportasi umum, atau misalnya kalau dekat ke kantor, ke tempat komunitas, pakainya sepeda. Nah, itu juga bisa berimpact tuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, untuk aku sendiri, aku tuh udah mulai aware tentang lingkungan kan tahun 2019 awal. Aku ikut IFCC, semakin aku aware lingkungan. Awalnya itu aku mencoba untuk membawa kotak makan sehari-hari. Terus juga aku mulai membawa botol minum atau tumbler, apalagi zaman sekarang tumbler udah lucu-lucu. Nah, itu tuh bisa menimbulkan kita juga kan untuk interest pakai tumbler kemana-mana karena modelnya lucu, kalau nggak warnanya lucu gitu. Yang mahal itu ya? Terus juga karena waktu itu pas zaman kuliah, aku sering bawa tumbler, teman-temanku jadi terinfluence gitu untuk ikutan, walaupun sebenarnya tujuan mereka untuk menghemat jajan beli air gitu. Jadi karena awalnya tujuannya untuk menghemat, tapi sebenarnya di balik itu juga bisa berdampak ke lingkungan. Jadi kita meminimalisir menghasilkan sampah sehari-hari gitu, Kak. Karena mungkin impact-nya memang tidak dirasakan dari sekarang, tapi dengan dimulai dari sekarang bisa berdampak ke hidup kita ke depannya. Yes, oke. Jadi diawali benar-benar dengan hal yang sehari-hari banget ya. Hari-hari banget, apalagi kita sebagai perempuan ya Kak, sering pakai skincare. Nah, itu juga dampak tuh terhadap lingkungan. Penggunaan skincare sehari-hari, bekasnya dibuang sembarangan, itu nggak boleh. Jadi, di tahun 2021 juga karena aku melihat
ada salah satu produk skincare sempat kampanye dia bisa mengangkut produk itu mengangkut penggunaan skincare sehari-hari ke rumah-rumah. Jadi dia bekerja sama dengan aplikasi yang namanya e-recycle. Nah, waktu itu aku coba pas tahun 2021. Aku coba, aku kumpulin satu kantong plastik sampah, aku share ke teman-teman, pokoknya ini pakai aplikasi ini untuk angkut sampah dari rumah kalian. Itu bisa berdampak besar juga loh ke lingkungan. Artinya kita bisa inisiatif untuk mendaur ulang sampah tetapi tidak secara langsung gitu, Kak. I see. Dan kayak tadi ya sempat ngomong juga kalau misalnya climate change ini terus-menerus terjadi, itu kan mempengaruhi cuaca jadi nggak stabil gitu ya. Dan aku sempat baca-baca juga katanya itu membuat jadi lebih sering terjadi bencana alam. Bener, Kak, betul. Nah, seremnya kalau ini terus-menerus terjadi, ini aku dari sisi psikologi saja ya, itu yang namanya bencana alam itu bukan cuman alam yang heboh dan banyak kerusakan ya, tapi kita manusia yang mengalami bencana alam itu juga menjadi orang-orang yang sangat rentan untuk mengalami berbagai gangguan kecemasan, gangguan depresi, gangguan PTSD. Bayangin sejauh itu loh dampaknya. Jadi kita harus benar-benar mulai memperhatikan dan mulai aware tentang isu ini ya Zalfa ya. Dan ini omongannya lagi seru banget, tapi kita mau jeda dulu sebentar. Abis ini kita akan lanjut lagi dan kita akan ngebahas gimana caranya sih untuk kita lebih aware tentang isu ini, lebih terkoneksi sama alam juga ya, supaya kita benar-benar tahu gimana caranya kita sebagai manusia bisa bukan mencegah climate change terjadi karena udah terjadi, tapi mencegah climate change menjadi semakin buruk gitu ya, dan bisa semakin menjaga kesehatan mental kita sekaligus. Oke, kita break dulu ya. Bayangkan sebuah petirahan angker, hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan, sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa Garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Oke Warriors, kita lanjutin lagi ya obrolan kita. Masih bareng Zalfa Alfianisa sebagai tim Public Relations dari Youth for Climate Change Indonesia. Hai Zalfa, kita lanjut lagi. Yes. Oke, jadi tadi kita sempat ngomongin ya tentang climate change dan semua dampak-dampaknya gitu ya. Dan menurut aku sendiri sebenarnya kadang-kadang kita tuh kurang aware atau bahkan mungkin kurang peduli gitu ya sama isu ini karena kita nggak terbiasa untuk terkoneksi sama alam. Kita nggak tahu betapa powerfulnya alam dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak terlalu mikirin kayak ya udahlah gitu, kalau lingkungan rusak emang kenapa sih gitu ya, biasa di mall, biasa hidupnya di rumah gitu ya, mungkin jarang ngelihat ijo-ijo, jarang ke laut, jadi nggak terlalu kepikiran gitu bahwa kalau lingkungan kita, kalau alam kita ini rusak, ini akan menyebabkan bahaya yang dampaknya panjang ke diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya menurut Zalfa ya, gimana sih caranya biar kita manusia-manusia, especially manusia-manusia urban ya yang terbiasanya di mall gitu, bisa hidup lebih selaras lagi dengan alam? Menurut kamu kira-kira ada nggak nih tips-tipsnya mungkin? Kalau dari aku sih sebenarnya meskipun ya sudah ada sebagian masyarakat nih yang sadar akan pentingnya hidup selaras dengan alam dan juga hidup go green gitu. Tapi sebenarnya masih banyak juga sih hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap lingkungan. Yang pertama mungkin bagi yang ikut komunitas bisa kampanye penyuluhan, terus juga kita juga bisa edukasi di lingkungan sekolah maupun juga kampus. Jadi tenaga pengajar juga harus aware juga terhadap lingkungan supaya bisa anak-anak di sekolah mengerti dan paham, oh ternyata lingkungan kita sedang tidak baik-baik aja loh gitu. Terus juga ada pelatihan komunitas. Dan juga zaman sekarang mudah banget dapat informasi, kita bisa kolaborasi dengan pegiat lingkungan juga.
Yes, oke, bagus banget tuh Mbak Zalfa. Dan mungkin aku pengen nambahin juga ya Mbak Zalfa dari sisi psikologis ya. Penting banget loh untuk kita tuh hidup selaras dengan alam. Dan mungkin kalau belum terlalu bisa ngerasain, aku kok gak ada ya motivasi buat go green gitu ya, gak ada nih aku motivasi menjaga lingkungan. Minimal ya buat menjaga kesehatan mental kita sendiri aja. Ini udah banyak banget penelitian yang ngeliat bahwa dengan kita spend time di alam minimal 120 menit aja dalam seminggu ya, berarti 2 jam dalam seminggu, misalnya pergi ke Curug gitu kan, zaman sekarang lagi zaman tuh, itu kita udah meningkatkan kesehatan mental kita tuh tinggi banget loh, signifikan banget bedanya dibandingkan dengan kita yang nggak pernah ngeliat ijo-ijo, nggak pernah pergi ngeliat mungkin air gitu ya, kita benar-benar di dalam rumah atau di dalam mall aja, itu signifikan banget. Nah, dengan kita ngelakuin lebih banyak aktivitas di luar, lebih banyak aktivitas kena matahari, lihat ijo-ijo, ini akan ngebantu kita untuk lebih punya sense of belonging di alam, lebih ngerasa oke, aku kan pengen ya menikmati alam kayak gini. Karena itu aku mau nih untuk peduli, untuk kayak tadi mulai nggak pakai plastik lagi, mulai pakai tumbler, mengurangi naik mobil pribadi gitu ya, lebih banyak naik transportasi publik, ngelakuin hal-hal seperti itu nanti jadi akan lebih termotivasi. Kalau menurut Zalfa bener nggak nih yang aku bilang? Bener banget sih Kak, berarti itu artinya banyak-banyak healing ya guys? Yes, banyak healing ya. Tapi coba dicek juga dompetnya ya, jangan sampai malah pinjol buat healing-healing. Aku mau lihat yang hijau-hijau tapi harus healing pakai pinjol. Jangan sih. Kebetulan banyak kok taman-taman yang gratis di kota benar. masing-masing ya, boleh dicek gitu. Banyak air Petra kan di Bener, Jakarta. banyak air Petra. Dan itu kita syukuri aja lah, gak usah banding-bandingin sama luar negeri dulu ya. Bener kan? Oke, ini terakhir banget Zalfa. Kayak tadi aku ngomong di opening gitu ya, akhir-akhir ini mulai panas, mulai lebih gampang bete gitu ya. Kira-kira gimana sih kalau menurut Zalfa biar kita tuh bisa memanage emosi kita meskipun panasnya tuh luar biasa banget? Kamu ada tips gak? Kalau dari aku sendiri ya, cara mengelola emosi dan menjaga kesehatan mental di tengah suhu yang semakin panas ini dan kondisi lingkungan yang gonjang-ganjing makin ekstrim ini, aku biasanya melakukan aktivitas yang ringan dulu. Misalnya mulai rutin olahraga nih akhir-akhir ini, terus juga karena kan sebelumnya sibuk ya. Walaupun sibuk harus sempetin olahraga ya guys ya. Terus juga beberapa waktu lalu ikut kelas yoga, meditasi. Aku juga suka baca buku. Sebenarnya buku itu salah satu hal yang cukup bisa memanage emosi kita sih. Terus juga karena aku tipikal orang yang suka bersosialisasi dengan teman-teman, jadi aku berkegiatan terus setiap Sabtu Minggu. Tapi memang yang teman-teman komunitas dan juga yang memberikan impact positif juga ke diri kita gitu Kak. Jadi jangan berkumpul dengan yang memberikan impact negatif terhadap diri kita, tapi impact positif ke diri kita, karena kita yang memilih bersama siapa sih kita berteman gitu. Nah itu juga bisa berdampak ke emosi kita kan, dan juga berdampak ke kesehatan mental kita juga sebenarnya. Bener. Aku setuju banget sama Zalfa. Jadi sebenarnya menghadapi cuaca yang panas ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bikin hati kita adem ya. Jadi meskipun di luar cuaca panas tapi hati kita adem. Dan mungkin aku sedikit menambahkan bahwa kita juga bisa menyesuaikan kali ya kegiatan kita. Kalau emang di luar lagi panas, kita coba lakuin hal-hal yang lebih adem gitu ya. Kalau kita ngerasa berdosa pasang AC di rumah, boleh tuh kita pergi ke tempat-tempat umum gitu ya, numpang. Dan menurut aku ya, jangan sampai cuaca panas ini tuh cuma jadi keluhan tambahan aja sih di diri kita. Tapi kita sadari bahwa wow, cuaca makin panas, artinya climate change makin buruk. Artinya apa? Artinya aku harus semakin peduli dan semakin banyak mengubah perilaku aku supaya aku nih jadi orang yang lebih go green, orang yang lebih peduli sama lingkungan. Jadi kita jadiin itu juga sumber motivasi ya. Jangan cuma lewat aja, tapi kita jadiin panas ini pengingat untuk kita bergerak hidup sesuai dengan value kita, yaitu adalah peduli pada lingkungan. Karena pada akhirnya yang akan ngerasain dampaknya kan bukan cuma kita ya, tapi anak cucu kita nanti nih yang paling akan ngerasain dampak dari climate change ini. Gimana Zalfa, setuju? Setuju banget Kak. Pokoknya dimulai dari diri sendiri. Yes, dimulai dari diri sendiri. Oke deh Warriors, kalau gitu udah sampai di sini dulu aja omongan kita, obrolan kita meskipun seru banget tapi harus berakhir di sini. Aku mau makasih banget sama Mbak Zalfa udah sharing-sharing. Thank you ya Mbak.
Sama-sama Kak, terima kasih juga loh atas ilmunya. Yes, aduh semoga podcast ini bisa membantu untuk para warriors memahami lebih dalam tentang climate change dan juga menghapus stigma terkait kesehatan mental di masyarakat supaya kita semua bisa lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Oke, sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengerin di kbrprime.id. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Bye-bye.